ya, bahwa ayat ini menggambarkan gunung-gunung yang demikian kokohnya, mereka ketakutan, mereka tidak sanggup ya mengemban amanah Al-Quran ini, karena gambaran betapa dahsyatnya Al-Quran ini. Lalu Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau seorang ulama yang berasal dari Andalusia, ya, Spanyol hari ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya merupakan celaan bagi manusia, karena manusia mau menerima, ya, mengemban amanah Al-Quran ini, ya. Lalu kemudian bahkan hari ini Al-Quran tidak lagi banyak diperhatikan oleh manusia. Sungguh ini satu dosa yang sangat besar ketika manusia kemudian melalaikan Al-Quran ini. Ya, jadi kedahsyatan Al-Quran inilah yang kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran adalah kitab terbaik di antara kitab-kitab lain yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Diturunkan kepada nabi terbaik. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, insyaallah semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat dahsyat, yaitu malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Jadi pertama saya ingin meluruskan soal istilah, ya. Jadi seringkali kita menyatakan ini adalah malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kurang pas, ya, karena lail atau lailah itu sendiri sudah bermakna malam. Jadi kalau kita katakan malam Lailatul Qadar itu ada pengulangan kata di situ. Jadi kita katakan saja Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, yaitu malam yang dahsyat memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini, ya, inna anzalnahu, hu-nya di situ kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalau ada ayat diawali dengan wa ma adraka, ya, wa ma adraka ma, ini menunjukkan adanya satu peristiwa yang besar, satu kedahsyatan di situ. Maka Lailatul Qadar benar memang merupakan satu malam yang dahsyat. Kemudian Allah katakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Saya pernah katakan bukan sama, ya, dengan 1000 bulan, tetapi khair itu artinya lebih baik. Ya, jadi ada mungkin di antara kita yang mendapatkan 2000 bulan, ada yang mendapatkan 5000 bulan, ada yang mungkin mendapatkan 10.000 bulan. Ya, karena lafaz yang digunakan di sini adalah khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tergantung pada tingkat ketakwaan seseorang. Ya, maka semakin baik tingkat ketakwaannya, tentu balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga semakin besar. Ya. Mengapa Lailatul Qadar ini menjadi satu malam yang dahsyat? Ini yang sering kita lupakan. Ya. Lailatul Qadar, ya, atau malam kemuliaan itu menjadi dahsyat karena adanya satu peristiwa besar di situ. Yaitu satu peristiwa turunnya Al-Qur'anul Karim. Ini yang menjadikan malam itu menjadi satu malam yang dahsyat. Kalau tidak ada peristiwa ini, ya, kalau tidak ada peristiwa turunnya Al-Qur'an, maka malam itu sama saja dengan malam-malam yang lain. Ya. Dengan kata lain apa? Bahwa ada yang lebih dahsyat dari Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Sehingga turunnya Al-Qur'an itu menjadi satu malam yang sangat istimewa. Dan Lailatul Qadar menurut beberapa riwayat yang sahih adalah peristiwa turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan, ya, dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia, yang kemudian secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, 13 tahun turun di periode Mekah, kemudian 10 tahun berikutnya turun di periode Madinah. Ya, jadi inilah yang membuat malam itu menjadi yang sangat dahsyat karena adanya peristiwa turunnya Al-Quran. Ya. Nah, ini yang sering kita lupakan. Artinya apa? Al-Quran itu sendiri lebih dahsyat dari Lailatul Qadar itu. Maka kedahsyatan turunnya Al-Quran ini digambarkan dalam surat Al-Hasr ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin." Ya, seandainya Quran ini kami turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an. Jadi engkau akan melihat gunung itu akan tertunduk dia. Ya, mutasaddian, ya, terpecah belah. Ya, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu ya kami buat ya untuk manusia agar manusia berpikir betapa beratnya mengemban Al-Qur'an itu. Betapa beratnya ya kesanggupan manusia ya untuk mengemban Al-Qur'an itu. Imam At-Tabari mengatakan ya bahwa ayat ini menggambarkan gunung-gunung yang demikian kokohnya, mereka ketakutan. Mereka tidak sanggup ya mengemban amanah Al-Qur'an ini. Karena gambaran betapa dahsyatnya Al-Quran ini. Lalu Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau seorang ulama yang berasal dari Andalusia, ya, Spanyol hari ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya merupakan celaan bagi manusia. Karena manusia mau menerima, ya, mengemban amanah Al-Quran ini. Ya. Lalu kemudian bahkan hari ini Al-Quran tidak lagi banyak diperhatikan oleh manusia. Sungguh ini satu dosa yang sangat besar ketika manusia kemudian melalaikan Al-Quran ini. Ya, jadi kedahsyatan Al-Quran inilah yang kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Al-Quran adalah kitab terbaik di antara kitab-kitab lain yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Diturunkan kepada nabi terbaik, diturunkan pada malam terbaik, dan diturunkan di tanah terbaik. Ya, jadi umat Islam kita ini harus bangga, harus bersyukur, Pak, bahwa kita ditakdirkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul terbesar, ya, khataman nabiyin, penutup para nabi. Jadi Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab lain. Ya, kalau kitab-kitab lain hari ini, ya itu sudah tidak ada yang asli, Pak. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keaslian Al-Quran ini dengan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya. Sementara kalau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu sudah banyak sekali yang dipalsukan oleh para pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan mereka membawa Taurat yang asli atau membawa Injil yang asli, tidak benar, pasti bohong itu. Ya, paling tidak dia tidak tahu ya bahwa sebenarnya itu adalah satu kebohongan. Ya, jadi bahkan kemudian kita lihat ada beberapa versi di antara kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan bahwa ada satu keraguan di tengah-tengah mereka akan keaslian kitab-kitab mereka sendiri. Ya, karena sebenarnya dalam Al-Quran pun banyak sekali dikisahkan betapa kemudian pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa, ya, yang diamanahi kitab Taurat dan kitab Injil, ini banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran yang diberikan oleh nabi-nabi mereka. Ya, maka di dalam surat Al-Fatihah itu kan dikatakan kaum Yahudi itu sebagai al-maghdub alaihim, ya, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Nasrani dikatakan sebagai ad-dallin, ya, sebagai kaum yang sesat. Karena mereka banyak sekali menyimpangkan ya ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemurkaannya atas apa yang mereka lakukan ini dalam beberapa ayatnya. Allah katakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aydihim, ya, summa yaquluna hadza min indillah. Ya, sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, ya, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi hari ini sudah tidak ada lagi kitab-kitab yang asli, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'anul Karim. Maka apa hikmahnya hari ini? Ya, maka para ulama mengatakan bahwa mengemban
Al-Quran, ya, mengemban amanah Al-Quran dalam rangka menerapkan seluruh isi Al-Quran itu adalah merupakan tajul furud, mahkota kewajiban. Imam Al-Ghazali mengatakan ini adalah afdalul wajibat, ya, seutama-utamanya kewajiban. Ulama yang lain mengatakan a'dzamul wajibat, kewajiban yang paling agung, menerapkan isi Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu isinya kan macam-macam, Pak. Ada soal akidah, ya, ada persoalan tarikh atau sejarah, ada soal akhlak, dan ada hal-hal yang terkait dengan hukum. Karena di situ ada perintah dan larangan, ya, ada aturan-aturan kehidupan. Nah, ini menjadi bagian dari kewajiban umat Islam hari ini. Ya, tidak boleh kita umat Islam mengimani sebagian isi Al-Quran kemudian mengingkari sebagian yang lain. Sama, tidak boleh juga menerapkan sebagian isi Al-Quran kemudian tidak menerapkan sebagian yang lain. Ya, Allah sindir dengan satu kalimat, dan ini kalimat ini sebenarnya ditujukan kepada umat Nabi Musa yang memang hobinya seperti itu. Ya, Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau akan mengimani sebagian isi kitab ini lalu engkau mengingkari sebagian yang lain? Dan kalimat ini diulang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sebagian umat beliau, ya, beberapa suku, ya, setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, beberapa suku yang menjadi rakyat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka tidak mau membayar zakat, Pak. Ya, mereka menolak untuk membayar zakat dengan alasan baginda Nabi sudah tidak ada, ya, maka kewajiban untuk membayar zakat sudah tidak ada lagi. Dan ini kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau menyebut perang itu dengan harbur riddah, perang melawan orang-orang murtad. Jadi menolak membayar zakat itu oleh Abu Bakar As-Siddiq sudah dikategorikan murtad, sudah keluar dia dari Islam. Padahal zakat hanyalah satu dari sekian banyak syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari ini berapa banyak syariat yang tidak diterapkan oleh umat Islam? Berapa banyak syariat yang ditolak oleh mereka-mereka yang mengaku juga sebagai umat Islam? Ya, ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kemudian sahabat Nabi yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, apakah engkau tetap akan memerangi mereka sementara mereka masih melakukan sholat?" Lalu Abu Bakar mengutip ayat ini. Ini Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah engkau akan mengimani sebagian isi kitab ini dan mengingkari sebagian yang lain? Ya, jadi meskipun ayat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Musa, tapi ayat ini juga berlaku bagi kita. Ya, berlaku bagi umat Islam. Ya, dosa besar mengingkari sebagian isi Al-Qur'an dan mengimani sebagian, menerapkan sebagian isi Al-Qur'an dan tidak menerapkan sebagian yang lain. Maka kewajiban kita adalah paling tidak semampu kita, ya, Al-Qur'an jangan sampai kita lalaikan dalam kehidupan kita. Ya, Al-Qur'an jangan hanya menjadi pajangan di rumah-rumah kita. Usahakan setiap hari sediakan waktu, luangkan waktu, cari waktu, ya, minimal untuk membaca Al-Qur'an, untuk merenungkan kandungan maknanya. Ya, lalu semampu kita, kalau ada yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan. Ya, jadi ini bagian dari pesan Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, peristiwa turunnya Al-Qur'anul Karim. Baik, demikian yang yang bisa kami sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua dan semoga menjadi bahan koreksi juga bagi diri kami pribadi yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.